Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 18 September 2024 saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi kepada Ibu Kintan Novia selaku guru model yang saya supervisi di hari Kamis tanggal 5 September 2024. Apa kabar Ibu Kintan? Alhamdulillah sehat. Waktu hari Kamis ya tanggal 5 September saya sudah bisa menyaksikan nih pembelajaran yang Ibu Kintan sudah laksanakan dan memang terlihat anak juga terlibat aktif di pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Ibu pelaksanaan supervisi yang pembelajaran yang Ibu laksanakan waktu ini? Jadi ketika pembelajaran berlangsung pada hari Kamis ya, Bu Arni, 5 September 2024, tepatnya di kelas 8D, saya melakukan pembelajaran yang disupervisi oleh rekan saya, Ibu Arni, mengenai struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, tepatnya pada manusia, subbab sistem peredaran darah atau sirkulasi. Alhamdulillah anak-anak antusias, sangat antusias, sangat happy, dan ada interest tinggi gitu, penasaran, oh kayak organ yang ada di sistem peredaran darah itu kayak gini ya bentuknya, dan dia bisa membayangkan besarnya segimana gitu, terus lajunya bagaimana, kemana dulu. Ternyata sistem peredaran darah itu berkaitan ya sama respirasi, sama pernapasan, sama pencernaan yang sebelumnya sudah dijelaskan di kelas tersebut. Iya, memang saya lihat juga ya dari media ajarnya benar-benar menampilkan real 3D penampakan jantungnya seperti apa, dan itu memang sangat bagus menurut saya ya. Kemudian menurut Ibu Kintan nih, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu Kintan sudah lakukan kemarin? Menurut saya pribadi ya Bu, menurut Ibu yang sudah baiknya apa nih? Saya pribadi, pembelajaran waktu hari Kamis itu yang menurut saya sudah baik dari media ajarnya. Jadi saya betul-betul menyiapkan media yang memang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan di sistem peredaran darah. Mulai dari pertama modulnya saya siapkan betul-betul mencari yang memang pemantik ke anak seperti apa, videonya seperti apa, karena ini kan organ bagian dalam ya, jadi bagaimana anak itu bisa memvisualisasikan hanya lewat video, tapi bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning gitu, jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selama melaksanakan pembelajaran yang kemarin, apa kendala yang Ibu hadapi? Kendalanya lagi-lagi mungkin bukan benturan dengan regulasi sekolah ya, tapi mungkin regulasi ini kan jelas ada positif negatifnya. Mungkin regulasi yang tidak boleh bawa handphone ke sekolah itu dampaknya mungkin salah satunya ya Bu, bagi saya di pembelajaran ketika anak tidak boleh bawa handphone, jadi ketika kita ingin melaksanakan kuis yang menarik tapi terkendala karena tidak ada handphone, akhirnya si kuisis yang saya buat saya print out pada kertas dan dibagikan ke anak, dan saya rekap sendiri baru saya umumkan di kemudian hari. Jadi meskipun ya kita masih terkendala dengan regulasi handphone, kita tidak kehabisan akal untuk istilahnya menyiapkan pembelajaran yang menarik minat siswa gitu, dan anak istilahnya lebih membuat anak lebih tertarik ya belajar tentang IPA. Nah, kemudian rencana ke depan nih Bu Kintan untuk mengatasi kendala tentang regulasi handphone itu seperti apa? Mungkin di sini harus banyak berkoordinasi ya, pertama dengan kepala sekolah yang pemilik kewenangan tertinggi di sekolah, dan dengan rekan sejawat, dengan mungkin bukan pejabat tapi yang memiliki kewenangan lah di sekolah gitu. Bagaimana ketika kita regulasi ini tapi ada
kayak bisa ada keringanan, oh boleh kok siswa bawa handphone, tapi dengan nanti yang bawa handphone tetap harus ada etika penggunaan handphone ketika di kelas. Ya, jadi lebih mungkin tertulis ya, ada kebijakan secara tertulis, tidak hanya secara lisan gitu, biar ya orang tua kemudian siswa benar-benar mengetahui ya etika penggunaan handphone di sekolah. Kemudian apa nih menurut Ibu nih, Bu Kinta nih, yang harus ditingkatkan dari pembelajaran yang kemarin, yang sebelumnya sudah dilakukan? Ketika 5 September itu kan saya sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning terdidik dan modulnya sudah berdiferensiasi menggunakan sosial emosional learning. Dimana ketika modulnya sudah berdiferensiasi, otomatis LK atau lembar kerja peserta didik pun harus yang sesuai gitu kan, dengan step dari modelnya, dengan berdiferensiasi seperti apa. Dan mungkin Ibu udah lihat ya LK-nya seperti apa. Saya di sana menyediakan LKPD untuk siswa itu yang memang ada levelnya gitu. Jadi saya kembalikan ke siswa boleh memilih level yang siswa inginkan, berkelompok gitu. Kelompok ini mau milih level mana, tapi kendalanya ternyata karena pengelompokan siswa ini random gitu ya. Jadi ternyata banyak siswa yang numpuk di level 1 gitu. Di level ini hanya beberapa kelompok saja. Jadi mungkin itu sih. Jadi segi pengelompokan peserta didik saat kerja kelompok itu harus lebih ditekankan lagi. Mungkin nanti Ibu Kintan bisa melakukan asesmen di awal, nanti kemudian dikelompokkan peserta didiknya. Jadi nanti jadi anak tidak diberi kebebasan memilih LK, tetapi ini untuk anak yang bisa level high, low, dan medium gitu. Itu seperti itu ya sedikit percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Kintan atas waktunya. Sama-sama Ibu. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai, istilahnya di observasi langsung pembelajarannya. Dan memang saya juga banyak belajar dari dari melakukan observasi kelas ini. Yang pertama, saya jadi Islamnya tahu ya, tidak hanya pembelajaran matematika saja, saya bisa mengetahui ice breaking Ibu Kintan lakukan. Saya padahal saya belum pernah nih lakukan ini. Nah, saya bisa coba nih di kelas saya. Mungkin nanti anak akan lebih aktif dan lain sebagainya. Sebenarnya kegiatan supervisi akademik ini menurut saya menyenangkan gitu. Bukan berarti mensupervisi itu melihat kekurangan guru, tetapi kita lebih ke sharing gitu. Dan istilahnya kita mau dikoreksi dan mau bisa memperbaiki ilmu atau kekurangan kita di saat melakukan pembelajaran gitu. Jadi menurut saya kegiatan supervisi akademik patut nih dilaksanakan oleh kita, meskipun ya kalau Ibu kan IPA ya, pasti di supervisinya oleh guru yang paling senior di IPA, ya guru pamongnya. Saya matematika oleh guru pamongnya gitu. Nah, jadi sebenarnya dari kegiatan supervisi saya banyak belajar, terutama saya yang paling banyak belajar dari mulai langkah-langkahnya ini, kemudian bagaimana menghilangkan kejenuhan anak. Jadi kita kan kadang kalau fokus ke matematika, saya mau matematika kieu-kieu gini kan, ice breakingnya. Tapi ketika kita sering melihat pembelajaran yang lain ya, akan merasa termotivasi dan bisa menggunakan gitu. Nah, kalau di luar kan kadang ada namanya lesson study ya Bu ya, dimana benar-benar kita itu belajar dari pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, di mana nanti setiap guru itu menganalisis ya dari mulai langkah-langkahnya, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan menurut saya untuk lesson study patut dicoba ya Bu Kintan. Harus di sini ya, biar kita tertantang ya, betul. Jadi jangan istilahnya ketika kita bilang supervisi akademik, wah ini supervisi kan mau dilihatin dan sebagainya, image-nya jelek gitu, padahal kan cuma lihat doang gitu. Justru dengan keadaan supervisi akademik ini kita bisa memperbaiki kekurangan kita, biar bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nyata iya, kritik masuk secara langsung gitu. Saya misalnya seperti saya yang lakukan saya sekarang, nanti Bu Kintan bisa
bisa supervisi ke kelas saya gitu, melihat pembelajaran matematika yang saya lakukan di kelas, dan nanti juga saya bisa kan meminta masukan apa yang kurang dan bisa saya perbaiki nanti di pembelajaran matematika berikutnya. Terima kasih Bu Kintan. Sama-sama. Sudah diwawancarai. Sekian wawancara pasca observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.